Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita dan terus akan berbuat yang baik. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami dalam mengerjakan setiap tugas tanggung jawab dan melakukan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 28 ayat 6-7. Tertulis demikian. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Saudara yang dikasih Tuhan, di Filipina, dukun disebut dengan berbagai sebutan menurut bahasa etnis yang ada. Misalnya dalam bahasa Tagalog disebut dengan Mangkukulam, dan dalam bahasa Waray disebut dengan Aswang. Sebuah media dari Inggris menyebutkan bahwa Filipina merupakan pulau yang penuh dengan dukun. Banyak orang yang mempraktekkan perdukunan di Filipina. Praktek sihir dan perdukunan telah ada di Filipina sejak sebelum bangsa Spanyol masuk ke sana. Berbagai praktek sihir dan perdukunan masih ada di berbagai tempat di Filipina sampai hari ini. Dan masih banyak orang di sana yang bukan mencari Tuhan untuk mendapatkan pertolongan, tapi mencari dukun atau tukang-tukang sihir. Dalam 1 Samuel 28 ayat 6-7 ini, kita melihat tentang Raja Saul yang menghadapi situasi di mana Tuhan tampaknya tidak menjawab doanya. Saul yang sebelumnya pernah ditegur oleh Nabi Samuel karena ketidaktaatannya, mencoba mencari jawaban di luar Tuhan. Dalam keputusasaannya, ia mencari seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah untuk meminta petunjuk. Kita perhatikan di sini bahwa bukannya Saul berusaha memperbaiki dirinya agar mengerti kehendak Tuhan, ia malah mencari alternatif lain yang berasal dari iblis. Perlu kita mengerti di sini bahwa arwah Samuel yang muncul dalam ayat di pasal ini pada hakikatnya bukanlah benar-benar Samuel, melainkan iblis yang menyerupai Samuel. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan tampaknya tidak menjawab doa kita, atau ketika kita menghadapi tantangan yang berat, saat itu adalah kesempatan untuk tetap setia kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, maka perbaikilah agar hidup kita selaras dengan firman-Nya. Jangan tinggal dalam dosa dan pelanggaran. Saul terus tinggal dalam dosa dan ketidaktaatan. Ia bukan hanya melanggar firman Tuhan sekali dua kali, tapi juga memelihara dosa, yaitu kebencian dan iri hati kepada Daud. Ketidaksabaran dalam menantikan Tuhan cenderung membuat kita mengambil tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip kebenaran. Seperti Saul yang tidak sabar dan kemudian mencari jawaban dari pemanggil arwah. Praktek yang seperti ini jelas dilarang Tuhan karena menduakan Tuhan dan membahayakan diri kita sendiri. Setiap orang yang berhubungan dengan okultisme akan membuat dirinya binasa karena iblis bertujuan untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Terkadang kita tidak dapat sepenuhnya memahami alasan mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita atau mengizinkan kita menghadapi kesulitan. Namun kita hendaknya mengingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih, dan Dia selalu bekerja untuk kebaikan kita.
Meskipun hal itu tidak selalu langsung terlihat oleh mata kita, mari berserah kepada Tuhan dan setia selalu kepadanya. Ketika Tuhan belum menjawab doa kita atau tidak menjawab kita sesuai dengan yang kita harapkan, mungkin itu merupakan tanda agar kita memperbaiki diri, meninggalkan dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Tuhan mau kita berserah kepadanya, bukan supaya kita mencari jawaban dari yang lain, tapi supaya kita tetap berpegang pada firman-Nya dan setia selalu kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah dari kesalahan Saul. Kalau kita pernah bertindak seperti Saul, pergi ke dukun, paranormal, dan semacamnya, mari bertobat dan kembali kepada Tuhan, kembali kepada iman yang teguh kepadanya. Tuhan Yesus baik, Dia mau mengampuni, mau memulihkan, dan menjawab kita yang senantiasa mau sabar, taat, dan setia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kembali kami diingatkan untuk selalu setia dan berharap kepada Tuhan, tidak mencari jawaban dari yang lain, tidak membuka diri kami kepada iblis dan memberinya kesempatan dalam hidup kami, tapi senantiasa kami membuka diri kami hanya bagi Tuhan, berharap kepada-Mu dan menantikan Tuhan dengan sabar. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami tidak berlawanan dengan kehendak-Mu. Kami tidak mencari-cari jawaban atau alternatif di luar Tuhan, tapi hati kami selalu terpaut kepada-Mu, hidup berserah dan mempercayakan semuanya hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu, bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing kepada Tuhan, agar Tuhan menjamah, melawat setiap kami, menyatakan kuasa-Mu, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan yang ajaib, ada mujizat terjadi dalam hidup setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, berikan keamanan, kesejahteraan dan kedamaian. Lawat setiap orang di bangsa kami, agar percaya kepada-Mu dan terima anugerah keselamatan. Berkatilah juga semua bangsa di dunia ini, berikan juga keamanan dan kesejahteraan. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.